Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syauki Alaika Rahman, NRP 53 dari kelas D3 MKB. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek teknologi aktuator, yaitu monitoring suhu dan kelembapan serta pendingin otomatis berbasis Arduino. Baik, di video kali ini akan ada dua pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah device description yang berisi tentang cara kerja produk, alat dan bahan pembuatan, serta layout produk. Yang kedua adalah software simulation. Software simulation di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah listing program Arduino beserta penjelasannya, dan yang kedua adalah simulasi dari Proteus. Baik, yang pertama device description. Untuk proyek yang saya buat ini adalah sistem pendingin otomatis, di mana sistem pendinginnya ini akan hidup secara otomatis ketika melebihi suhu tertentu. Untuk sensor yang saya gunakan adalah sensor DHT11 untuk melakukan pengukuran suhu dan kelembapan. Setelah hasil data pengukuran suhu dan kelembapan didapatkan, maka data tersebut akan diproses di Arduino. Lebih tepatnya di Arduino Uno. Kemudian data hasil pengukuran tersebut ditampilkan di LCD. Kemudian setelah suhu tersebut mencapai suhu di atas 32 Celcius, maka motor akan hidup secara otomatis. Di mana motor di sini adalah representasi dari sistem pendinginnya. Untuk alat dan bahan ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk software simulation basic PC dan software simulator lainnya seperti Proteus, Arduino dan lain-lain. Kemudian ada komponen-komponen lainnya seperti LCD, Arduino, motor dan lain-lain. Kemudian untuk layout produk yang saya buat adalah yang pertama adalah tampilan depan produknya seperti ini, di mana terdapat LCD, kemudian terdapat tombol switch on dan off serta DHT11-nya sebagai sensor suhunya. Untuk produknya sendiri berbentuk kotak seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang listing dari program Arduino saya. Yang pertama adalah pendeklarasian sensor suhunya yaitu DHT11 yang dihubungkan ke pin 8. Kemudian selanjutnya adalah pendeklarasian LCD-nya yang dihubungkan ke pin 2 hingga pin 7. Kemudian di sini ada pendeklarasian untuk sensor satunya, sensor DHT11-nya itu kita sebut sensor 1. Kemudian di sini ada output fan dan input fan. Untuk output fan sendiri di sini yang akan menghidupkan kipas secara otomatis ketika suhu yang terukur melebihi 32 Celcius. Sedangkan input fan ini adalah kondisi apabila seandainya suhu di bawah 32 Celcius namun misal terasa panas dan kipas butuh dihidupkan sehingga bisa menghidupkan kipas secara manual menggunakan switch yang ada di luar alat. Jadi apabila switch yang di luar alat ini dihidupkan, maka kipas akan menyala secara manual berapapun suhu yang sedang terukur. Kemudian selanjutnya adalah void setup, di mana void setup ini adalah tampilan awal atau loading screen dari alat. Di tampilan awalnya di sini menampilkan IOLOS yaitu selaku nama dari produknya. Kemudian di sini pembuatnya yaitu saya sendiri, Alex. Di sini juga menjelaskan dari pin modenya dari output dan input form yang tadi telah dideklarasikan. Kemudian di sini ada dua tampilannya, yaitu pertama tampilan nama-nama, kemudian di sini adalah loading, di mana delaynya 1000 milisecond untuk menampilkan nama-nama ini dan kemudian menampilkan tulisan please wait dengan delay juga 1000 milisecond. Oke, kemudian untuk void loop di sini adalah untuk melakukan pengukuran suhu. Untuk pengukuran suhu di sini saya tidak menggunakan delay, jadi suhu akan diukur setiap saat. Jadi apabila ada perubahan suhu, maka kipas akan menyala secara otomatis tanpa ada delay sedetik pun. Untuk yang pertama adalah kita mendeklarasikan pengukuran suhu dan kelembapannya, temperatur dan humidity-nya, di mana temperaturnya ini kita baca menggunakan Celsius, sedangkan humidity-nya itu kita baca menggunakan persentase. Kemudian di sini ini adalah fungsi yang pertama tadi. Jadi di alat saya ada dua kondisi. Yang pertama di mana kondisi ketika switch sedang dinyalakan atau dimatikan. Ketika switch dinyalakan, maka kipas akan hidup di berapapun suhunya. Seperti itu. Namun apabila switch dimatikan,
maka kipas akan hidup menyesuaikan dengan suhunya. Apabila suhu yang terukur di atas 32 Celcius, maka kipas akan menyala. Namun apabila suhu yang terukur di bawah 32 Celcius, maka kipas akan mati. Jadi untuk yang pertama ini adalah kondisi case yang pertama, yaitu ketika switchnya atau push buttonnya ditekan, maka kipasnya akan menyala. Kemudian menampilkan tulisan yang berupa data pengukuran, yaitu T-nya atau suhunya berapa Celcius, sedangkan humidity atau kelembapan saya simbolkan sebagai H untuk berapa persen humidity-nya. Kemudian apabila switch tidak dihidupkan, maka kipas akan hidup mati tergantung kondisi suhunya. Jadi di sini apabila T-nya melebihi suhu 32 Celcius, maka kipas akan hidup. Juga sama, menampilkan hasil pengukuran dari suhu dan kelembapan yang sedang terukur. Sedangkan apabila suhu ukuran dari 32 Celcius, maka di LCD akan menuliskan kipas sedang mati. Dan juga sama, terdapat hasil pengukuran suhu dan kelembapannya, mana suhunya dalam satuan Celcius dan kelembapan dalam satuan persentase. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan memsimulasikan dari rangkaian yang sudah saya buat. Baik, ini adalah tampilan awalnya yang berisi nama alat dan pembuatnya. Ini adalah flashwordnya. Kemudian di sini ada pengukuran kipas sedang mati dikarenakan suhu masih 29 Celcius dan switch masih di off-kan. Jadi apabila switchnya kita hidupkan, maka kipas akan hidup. Seperti itu. Namun apabila switchnya kita lepaskan, kipas akan mati. Kemudian apabila suhu yang terukur melebihi 32 Celcius atau 32, kipas akan hidup. Baik, untuk yang pertama kita perlu menyiapkan alat-alat dan komponen yang kita butuhkan, yaitu project board, Arduino, kabel jumper, komponen-komponen lainnya seperti resistor dan lain-lain. Kemudian ada motor servo serta LCD. Kemudian setelah komponen telah disiapkan, maka selanjutnya kita adalah merangkai komponen tersebut sesuai rangkaian yang kita buat di Proteus.